Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat beserta semua keluarga. Salam Rahayu. Berjumpa kembali dengan video sekali ini dengan judul singkat 1,5 menit latih pukul samsak. Seperti video-video yang telah saya tayangkan, olahraga samsak merupakan olahraga yang sangat simpel, dapat dilakukan dengan durasi waktu 3 menit, 5 menit, 10 ataupun 15 menit. Namun kali ini saya coba berbagi untuk tempo atau istilahnya pola yang kita lakukan 1,5 menit melakukan gerakan latih pukul samsak pada badan samsak. 1,5 menit yang saya maksudkan, setengah menit pertama kita lakukan gerakan mungkin temponya sedang, artinya di atas speed biasa. Tempo yang 30 menit selanjutnya, 30 detik selanjutnya, sehingga total menjadi 1 menit, itu adalah tempo menengah. Jadi speed kita ukur dengan power juga penambahan lebih dari step pertama. Dan tempo yang terakhir, tempo ketiga, yaitu maksimal kita lakukan gerakan sesuai dengan kemampuan di saat melakukan pukulan ke daerah badan samsak. Nah, sehingga total pada kali ini 1,5 menit untuk melakukan pelatihan media samsak. Teman-teman kerabat semua, maaf video ini saya ulang berkali-kali, artinya memang jarak ataupun lamanya melakukan gerakan pukulan ini hanya 1,5 menit. Akan tetapi pada video ini agar dapat saya menarasikan lebih panjang, kita akan kalikan, jadi 1,5 menit kali sekian saya duplikasikan sehingga total pada narasi ini menjadi 15 menit 6 detik. Melakukan pola pelatihan dengan menggunakan media samsak seperti video-video yang telah saya tayangkan juga pada siang hari tadi, termasuk hari kemarin, 2 hari dan 3 hari yang lalu. Saya sering saat-saat ini menayangkan berbagi pengalaman dalam melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partnernya. Ya, karena saya sangat peduli, artinya sangat concern kepada teman-teman yang pemula menggunakan media samsak, termasuk juga teman-teman yang berusia lanjut seperti saya sekarang. Berkali-kali saya katakan usia saya udah 59 tahun. Akan tetapi masih senang melakukan olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya. Karena apa? Karena video yang saya bagikan tadi pagi juga pada channel ini, saya gunakan pola-pola tertentu. Artinya pertama-tama tidak melakukan emosional ketika berada pada badan samsak. Kedua, melakukan pola-pola pelatihan dari awal dengan gerakan sedang, artinya hanya sekedar menyentuh samsak. Selanjutnya pada tempo-tempo selanjutnya atau tahap selanjutnya kita gunakan gerakan dengan tambahan speed yang lebih, dan tempo terakhir menggunakan speed yang maksimal. Nah, untuk dapat melakukan gerakan pukulan dan juga hal-hal lain, apakah itu menggunakan tendangan ataupun kombinasi antara pukulan dan tendangan pada media samsak, memang sebaiknya bagi teman-teman pemula harus memperhatikan beberapa teori agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat melakukan olahraga menggunakan media samsak sebagai partnernya. Nah, sebelum saya mengacu ke hal tersebut, saya kembali ke poin pada 1,5 menit melakukan pola pelatihan. Nah, sore hari ini 19 Maret 2021 saya hanya melakukan olahraga 1,5 menit apa yang saya jelaskan tadi. Ya, begitu berada di depan samsak, karena kebiasaan otot-otot baik itu ada pada paha, pinggang, pinggul, lengan, dada, perut dan lain sebagainya, karena sudah agak konsisten kita lakukan olahraga. Menurut hemat saya, elastisitas gerakan otot-otot berkombinasi antara semua otot tersebut sudah menjadi satu kesatuan yang pada akhirnya
begitu mengambil samsak kita gantungkan di tempat gantungannya. Hanya dengan pemanasan sedikit saja saya langsung melakukan pola penggunaan latih pukul samsak dengan durasi waktu 1,5 menit, sehingga dengan waktu 1,5 menit bagi saya sudah terasa cukup untuk dapat menggerakkan otot-otot pada lengan, pinggang, pinggul, betis, juga dada, ya, termasuk juga organ perut dan leher tentunya sudah terkombinasi menjadi satu kesatuan gerak. Kalau kita perhatikan dari gerakan awal memang sedikit berbeda ketika tempo 1/2 menit awal dan 1/2 menit menengah dan selanjutnya 1/2 menit terakhir. Kapankah kita melakukan jeda di saat menggunakan samsak 1,5 menit tersebut? Nah, teman-teman dapat perhatikan ketika melakukan gerakan. Nah, sekarang ini adalah dari awal melakukan gerakan. Setelah kita melontarkan tangan ke daerah samsak, begitu ada celah untuk menarik napas ataupun sedikit memindahkan kaki ke tempat lain, hal tersebutlah kita gunakan secepat mungkin untuk melakukan tarikan napas atau mengatur napas. Jeda ya, yang begitu kita menjauhi samsak, termasuk itu juga kita lakukan gerakan untuk beristirahat sebentar saja, dan selanjutnya dengan konsen kembali pikiran menyatukan gerakan ke depan, sehingga keluarlah gerakan refleks atau kombinasi antara semua otot-otot yang terkait, baik itu paha, pinggang, pinggul, lengan, dan juga kepala. Kembali saya narasikan teman-teman kerabat semua, ketika melakukan gerakan pukulan seandainya seperti yang saya lakukan ini, patut lebih berhati-hati pada kepalan, terutama pergelangan tangan, sebab pergelangan tangan dia akan kena sentuh pertama daripada datangnya samsak ke arah posisi awal kita. Gayungan samsak atau alunan samsak yang menuju ke daerah kita seperti sekarang ini, yaitu cukup mengandung tenaga. Selain berat tenaga yang dibawa oleh beban samsak tersebut, ketika dia mengayun ke posisi kita dan akhirnya dilakukan gerakan pukulan lurus ke daerah badan samsak, itu cukup mengandung tenaga yang bisa berisiko juga terhadap pergelangan tangan ketika teori ataupun teknik kita menggenggamkan tangan, termasuk juga topangan kaki yang kita harus ajukan ke depan untuk mendapatkan power daripada kepalan tersebut menjadi satu kesatuan. Memang ada beberapa teman yang menanyakan ketika melakukan gerakan pukulan seperti ini, manakah duluan antara kepala menuju ke badan samsak dengan kaki yang kita langkahkan, termasuk juga gerakan pinggang, pinggul, tumit, dan lain sebagainya. Nah, pada video-video sebelumnya sering saya katakan juga bahwa kombinasi melakukan pukulan di daerah badan samsak menurut pengalaman saya atau hemat saya, semua gerakan tersebut harus menjadi satu kesatuan kombinasi gerak yang bersamaan. Artinya tidak ada yang boleh mendahului, apakah dia kepalan harus menuju ke depan lebih awal dengan gerakan pinggang, pinggul, termasuk juga tumit. Nah, semua kombinasi organ-organ tersebut menjadi satu kesatuan gerak. Yang hanya saja perbedaannya ketika kita melihat pada pola-pola saat teknik memukul, jadi gerakan pinggul dan juga pinggang sebenarnya itu adalah ada gerakan. Namun karena sudah terbiasa dengan elastisitas otot-otot yang menjadi satu kesatuan, baik kalau kita perhatikan dari gerakan tumit di bawah, ketika akan melakukan pukulan ke badan samsak itu sedikit ada jinjitnya secepat mungkin. Nah, sehingga kalau teman-teman yang tidak memperhatikan hal tersebut, semua teori pola-pola tersebut menjadi satu kesatuan. Saat melakukan pukulan dan kepalan tangan telah menyentuh badan samsak, seketika itu juga dengan keyakinan penuh
bahwasanya gerakan pinggang, pinggul, bahu, tumit terutama menjadi eksekusi terakhirnya dia akan memberikan dorongan ke daerah badan samsa. Hal ini sangat penting diperhatikan. Di saat kita melihat orang berolahraga melakukan pukulan ke daerah badan samsak, bukan saja yang diperhatikan kepalan atau pukulan cepat ataupun lambat, namun seluruh tubuh, organ tubuh kita, karena dia menjadi satu kaitan, bahu, pinggang, pinggul, tumit, gerakan daripada atau posisi tangan kita saat melakukan lontaran tangan kiri ke depan. Bahu yang lebih awal di depan adalah bahu kiri. Secara logika, bahu kiri akan lebih dekat daripada badan samsak. Sebaliknya, kalau posisi bahu kiri yang kita utamakan untuk memukul dari tangan kiri, otomatis daripada bahu kanan yang akan menjadi giliran itu secepatnya juga dikasih peluang atau ruang yang juga didorong oleh gerakan pinggang, pinggul, tumit untuk melaju ke daerah depan. Nah, sehingga pola atau teori-teori tersebut di saat teman-teman pemula, termasuk juga teman-teman yang sudah lanjut usia kembali ingin untuk melakukan gerakan olahraga dengan menggunakan medan samsak sebagai partnernya, dengan melakukan pola pertama gerakan pelan, pola kedua gerakan sedang, dan terakhir maksimal sesuai dengan kemampuan kita, saya pikir sepertinya akan tumbuh kembali atau mengingat nostalgia kenangan di saat teman-teman menjadi atlet, teman-teman mempunyai pengalaman olahraga menggunakan medan samsak di usia-usia muda, terutama teman-teman yang baru awal menekuni atau berkeinginan untuk melakukan olahraga menggunakan medan samsak. Bisa saja harus meluangkan waktu, tahan proses, artinya kesabaran, belajar teori sebentar, ya, karena sekarang secara komunikasi kita semua paham dan tahu, istilahnya berbagi pengalaman secara online, secara media YouTube dan lainnya sudah banyak dilakukan. Tinggal menyimak dan mengorbankan waktu sedikit menonton, termasuk juga sabar untuk melihat proses sesuai dengan keinginan kita. Nah, semoga teman-teman kerabat tayangan video-video saya yang sangat sederhana, karena saya semuanya ambil gambar sendiri, artinya hanya penggunaan pengambilan video melalui suatu HP dan juga proses pengisian suara dan lain sebagainya. Tentunya hasilnya tidak akan maksimal atau profesional seperti teman-teman yang sering memposting video-videonya ke channel YouTube. Nah, karena channel ini saya gunakan berkali-kali, saya katakan hanya untuk berbagi, tidak ada maksud untuk tujuan-tujuan yang lain, dan juga tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menarik perhatian dengan melakukan postingan-postingan yang berlebihan. Semua dengan kesederhanaan tayangan video yang saya lakukan hanya secara alami saja, di samping untuk mendokumentasikan semasih selama saya bernapas apa yang saya dapat lakukan untuk berbagi kepada orang banyak. Semoga hal tersebut niscaya kalau seandainya bermanfaat, ya, kita ucapkan terima kasih dan bersyukur, karena berbagi adalah sesuatu hal yang positif bagi pandangan saya, apalagi sharing atau berbagi sesuatu hal yang berguna terhadap orang lain. Jadi 1,5 menit, mungkin ini video yang pertama kali saya tayangkan, karena narasi-narasi yang sebelumnya berolahraga dengan tempo waktu 3 menit, 5 menit, 10 dan lain sebagainya. Jadi ringkasan daripada video ini, kalaupun saya ataupun kita seandainya melakukan olahraga dengan durasi atau tempo waktu 1,5 menit saja, itu lebih bagus menurut pandangan saya daripada sama sekali tidak bergerak.
Jadi saya ulang lagi, lebih bagus 1,5 menit daripada tidak bergerak. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa. Salam Rahayu.